wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devliana Aurelin, NIM 1806003, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan saya yang dibimbing oleh Bapak Hari Setia Putra, SEMSI. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu materi tentang teori kewirausahaan. Di mana seiring berjalannya waktu, kewirausahaan semakin berkembang, maka lahirlah sebuah macam teori tentang kewirausahaan. Yang pertama ada teori neoklasik, di mana teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi pendekatan neoklasik ini tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan, di mana dalam teori ini kemandirian sangat tidak terlihat. Wajar saja karena ini memang pada masa lampau di mana belum begitu urgen masalah kemandirian, namun ini bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori berikutnya. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu Kriteria Entrepreneur. Dalam teori ini, Kriteria menyoroti tentang kinerja manusia seperti keuletannya, kesungguhannya, keseriusannya untuk mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pengusaha. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori ekonomi, di mana teori ekonomi memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang dan ketidakpastian masa depanlah yang akan melahirkan peluang untuk dimaksimalkan. Teori yang keempat yaitu teori sosiologi, di mana teori sosiologi lebih mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial. Di situ masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya menanggapi peluang usaha dalam mengelola usaha. Teori yang kelima ada teori psikologis, di mana teori ini merujuk pada lebih menekankan pada motif individu yang melatar belakangi dirinya untuk berusaha. Apabila sejak kecil ditanamkan untuk berpartisipasi, maka lebih besar kemungkinan seseorang individu lebih berani dalam menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Unsur-unsur kewirausahaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengetahuan. Dalam pengetahuan ini termasuk di dalamnya kognisi, daya pikir, daya nalar, dan intelijensi, di mana tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh adanya daya pikir, pengetahuan, kepandaian, dan intelektual atau unsur kognisi di dalamnya. Sehingga kemampuan inilah yang membedakan daya manusia dan hewan. Bahkan kemampuan inilah yang membedakan daya kreativitas seseorang maupun bangsa, yang menyebabkan perbedaan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Yang kedua ada keterampilan. Berpikir saja tidak dapat mewujudkan sesuatu, namun sesuatu dapat diwujudkan jika ada tindakan atau inisiatif. Daya dapat mencirikan seorang apakah malas atau rajin. Yang ketiga ada sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan yang tinggi, namun jika ia malas, lamban, dan tidak mempunyai keberanian, maka diperlukan sikap mental. Yang keempat ada intuisi. Daya intuisi adalah daya ramal atau dikenal juga dengan feeling. Seorang yang sulit digambarkan apakah itu hasil berpikir atau khayalan.
Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri wirausaha, di mana ciri-ciri wirausaha itu digambarkan dengan percaya diri, bertoleransi, berorientasi tegas dan hasil, berani mengambil resiko, berkepemimpinan, berorientasi ke masa depan, dan jujur dan tekun. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu peran wirausaha. Peran wirausaha itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keempat ada mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Yang kelima ada menambah investasi di dalam negeri. Yang keenam itu ada menambah pemasukan sektor pajak. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu etika berwirausaha. Ketika seseorang ingin berwirausaha, maka ia harus memiliki etika, di mana etika yang pertama yaitu menjaga kejujuran, integritas tinggi, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengatur keuangan yang wajar, mengejar keuntungan yang wajar, dan yang terakhir ada semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu sikap wirausaha, di mana sikap wirausaha ini ada perilaku kerja keras tanpa mengenal lelah. Yang kedua ada perilaku meyakinkan diri atau optimis, tidak ragu-ragu, selalu percaya diri. Yang ketiga ada perilaku berjiwa sabar dan tidak putus asa. Perilaku kemauan keras atau semangat, berperilaku selalu ingin maju, berperilaku senang dengan pekerjaannya, dan yang terakhir ada perilaku. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang jenis-jenis wirausaha. Jenis-jenis wirausaha terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perseorangan. Perseorangan itu merupakan sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Pemiliknya pun bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk risiko usaha. Jenis yang kedua yaitu firma. Firma adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Namun firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. Jenis yang ketiga yaitu CV atau persekutuan komoditas, adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengantar dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang banyak memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Jenis yang keempat yaitu PT atau perseorangan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha sekaligus badan usaha yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Jenis yang kelima yaitu persero atau perseroan terbatas negara. Persero merupakan bentuk usaha milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara, di mana persero terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Jenis yang keenam yaitu PD atau perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang hanya dimiliki oleh pemerintah daerah atau Pemda, tujuannya untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Jenis yang ketujuh yaitu Perjan atau perusahaan negara jawatan. Perusahaan merupakan perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditunjukkan untuk kesejahteraan umum, namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Perjan juga memiliki fasilitas negara. Jenis yang terakhir yaitu koperasi.
Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama, yang mana tujuan dari koperasi ini merupakan penampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. Baiklah, langsung ke materi yang terakhir mengenai profil wirausaha sukses. Khususnya di Indonesia, banyak pengusaha-pengusaha sukses. Ya, nah dari beberapa pengusaha tersebut saya hanya mengambil dua pengusaha sukses. Yang pertama ada Puji Astuti. Susi Puji Astuti lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Susi Puji Astuti ini merupakan pendiri PT ASI Puji Astuti Marine Product dan maskapai penerbangan perintis Susi Air, seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Puji Astuti adalah seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan maskapai penerbangan, di mana Susi Puji Astuti memulai bisnis perikanannya dari menjadi seorang penebas ikan di pasar pelelangan dan menjualnya lagi ke restoran di sekitarnya, hingga akhirnya Susi mampu menguasai bursa pasar pelelangan ikan di tempat dan memulai lembaran sayap bisnisnya. Wirausaha yang sukses selanjutnya yaitu Ferry Yunardi Traveloka. Ferry Yunardi lahir di Padang pada 16 Januari tahun 1988. Ferry sudah termasuk dalam teknik informatika sejak ia remaja dan pernah bekerja di Microsoft selama beberapa tahun. Segalanya berawal ketika kerumitannya yang dirasakan ketika memesan ketika memesan tiket pesawat dari Boston ke Seattle dan ke Padang. Ferry mengalami kesulitan memesan tiket pesawat yang akan ia tempuh rutenya, sehingga ia mendapat ide menyiapkan Traveloka untuk menjawab permasalahan yang ia alami dan banyak orang yang mengganggu perencanaan perjalanan liburan dan bisnis mereka. Dari tim kecil, Traveloka menjadi perusahaan yang berhasil mendapatkan dana investor dari East Ventures dan menjadi salah satu perjalanan e-commerce yang terkemuka di Indonesia dan bahkan Asia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.